Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah penulisan humas. Kali ini kita akan membahas tentang menulis naskah pidato. Menulis naskah pidato. Ini pertemuan kita yang ke-8. Semestinya kita sudah harus TS ini, karena penyesuaian dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Kita akan UTS setelah libur puasa dan lebaran nanti, baru kita masuk langsung UTS. Baik, kita akan langsung membahas ya tentang penulisan naskah pidato. Saya akan men-share. Oke, baik. Oke, baik. Nah, sebagai seorang humas atau public relation akan sering mendapatkan tugas untuk membuat naskah pidato yang akan dibacakan. Intinya pidato yang dibacakan itu adalah pidato yang dibacakan di depan khalayak audiens tertentu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika dalam menulis naskah pidato ini. Beberapa prinsip yang perlu kita ketahui sebelum memulai menulis tentang naskah pidato. Yang pertama adalah dalam menulis kita secara teknis ya, secara teknis itu mesti menggunakan kata-kata yang atau kalimat yang singkat atau jumlah rata-rata kalimat dalam jumlah rata-rata atau rata-rata jumlah kata dalam kalimat. Hindari kata-kata dalam kalimat mesti yang panjang ya, terlalu panjang, dan ide yang berbelit-belit. Kenapa ini mesti begini? Penjelasannya seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalimat yang terlalu panjang itu akan mengaburkan struktur bahasa. Struktur bahasa yang kabur itu akan mengaburkan makna dari kalimat tersebut. Oleh karenanya kalimat yang baik adalah kalimat yang ditulis secara tidak terlalu panjang. Yang kedua, cenderung pada yang sederhana daripada yang kompleks, atau mengombinasikan tulisan yang sederhana dengan yang kompleks. Caranya dengan mengubah kalimat yang kompleks menjadi kalimat sederhana. Apa kalimat yang kompleks itu? Kalimat yang tidak langsung bisa dimengerti oleh khalayak atau audiens ketika diucapkan. Orang perlu untuk memikirkan apa makna dari kalimat tersebut. Artinya ada makna atau kalimat yang diucapkan itu tidak bermakna secara umum. Oleh karenanya kalimat seperti ini harus dihindari dalam penulisan. Cenderung yang sederhana ya, atau sebaiknya digunakan yang sederhana. Jika menggunakan kata-kata yang familiar, menghindari penggunaan istilah yang tidak dipahami. Ini tadi kalimat, kemudian yang ketiga ini adalah istilah, terminologi, term, ya, dalam beberapa nama lainnya. Istilah-istilah yang tidak dipahami itu bisa membuat orang menjadi kesulitan memaknai secara presisi dari sebuah pernyataan. Ambil contoh misalnya selama masa pandemi ini, di awal-awalnya kemarin itu muncul banyak sekali istilah-istilah tentang pandemi ini. Istilah-istilah dunia kesehatan seolah-olah keluar semuanya ya. Dan itu banyak, ada PDP, ODP, kemudian OTG, banyak sekali kemarin itu. Tapi belakangan tidak terdengar lagi itu istilah-istilah itu, atau berkurang sangat banyak volumenya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang masyarakat itu banyak yang kemudian dibingungkan oleh istilah-istilah baru, hingga kemudian tidak efektif dalam penyampaian
penyampaian pesan mengenai peneliti. Kemudian yang keempat, menghindari kata-kata yang tidak perlu dan berlebihan karena akan melelahkan pendengar dan akan menumpulkan perhatian. Jangan gunakan kata-kata yang tidak perlu itu berlebih-lebihan. Sebaiknya kata-kata yang bagaimana yang relevan dengan topik atau tema yang sedang ditulis atau dibaca. Yang kelima, terangkan aksi dalam kerja. Penggunaan kata kerja aktif memberi kesan dinamika kuat dan langsung daripada kata kerja pasif. Nah, sekali lagi, kata kerja aktif cenderunglah untuk menggunakan kata kerja aktif ketimbang kata kerja yang pasif. Ya, cenderunglah untuk menggunakan kata kerja yang aktif ketimbang kata kerja yang pasif karena memiliki dampak yang berbeda. Kemudian yang keenam, menulis bagaimana berbicara. Gunakan bahasa yang spesifik. Bahasa yang spesifik ini untuk menghindari bias atau bias makna dari apa yang disampaikan. Karena dia spesifik maknanya terhadap sesuatu hal tertentu. Dia tidak menggunakan kata-kata yang berpotensi untuk menimbulkan makna ganda. Kemudian yang ketujuh, upayakan menyatu dalam pengalaman khalayak audiens. Kalimat yang ditulis secara terpisah dengan konteks atau tidak menyatu dalam pengalaman audiens akan mengambangkan makna. Sementara penulisan yang menyatu dengan pengalaman audiens akan membangun konteks isu yang sedang ditulis. Apa maksudnya kalimat ini? Maksudnya adalah ketika kita ingin berbicara pidato di depan khalayak, depan audiens tertentu, maka pelajarilah pengalaman dari audiens atau komunikan, orang yang menerima pesan komunikasi. Setiap audiens atau setiap kelompok orang itu memiliki karakteristiknya tertentu pula. Dari karakteristik tertentu ini, dia akan disesuaikan atau dapat disesuaikan dengan pesan apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada audiens. Kalau berbicara dengan audiensnya, misalnya para pelajar, tentu berbeda kalau kita berbicara dengan audiensnya itu para pejabat misalnya. Atau audiens itu para ibu-ibu rumah tangga. Atau audiensnya itu para dosen misalnya. Nah, perbedaan kelompok audiens ini menimbulkan perbedaan karakteristik dari audiens yang harus dipelajari atau diketahui terlebih dahulu sebelum menulis sebuah naskah pidato. Untuk apa? Untuk supaya bisa menyatu pada pengalaman audiens tentang hal atau topik yang sedang dibicarakan. Oke. Kemudian yang ke-8 adalah optimalkan penggunaan variasi. Optimalkan penggunaan variasi. Apa maknanya mengoptimalkan penggunaan variasi? Adalah mulai penggunaan kata, tadi sempat disinggung di poin-poin variasi kalimat yang sederhana, kemudian istilah-istilah tertentu, kalimatnya panjang, kalimatnya pendek. Jadi bervariasi dia, ya penggunaannya, tidak monoton pada satu tertentu saja. Itu lebih baik. Kemudian yang ke-9 adalah menulis harus mengekspresikan bukan mengesankan. Berpikirlah sebelum menulis. Apa maksudnya? Harus menulis itu mengekspresikan bukan mengesankan. Nah, begini, kalau misalnya motif dalam menulis teks, menulis naskah pidato ini adalah untuk membuat orang terkesan, akan berbeda hasilnya ketika menulis untuk mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang dalam benak atau pikiran, atau apa keinginan kepentingan kita. Jika kita mengekspresikan, maka menulis itu menyampaikan sesuatu, baik itu berupa fakta-fakta, data-data, maupun ide-ide dan gagasan. Sebaliknya, mengesankan adalah
berupaya untuk membuat orang terkesan dengan cara memasukkan data-data, fakta-fakta, maupun ide dan gagasan. Jadi terbalik dia ya, dalam mengekspresikan dengan kalau yang satu deduktif, yang satu lagi induktif. Ya. Makanya di ujung kalimat ini tulis berpikirlah sebelum menulis. Kita mestinya mengekspresikan bukan mengesankan. Nah, ini 9 hal umum yang bisa digunakan baik di dalam menulis rilis berita maupun dalam hal menulis naskah pidato. Ya, ini hal-hal yang bersifat umum yang bisa kita gunakan atau kita pedomani dalam penulisan humas, ya, baik dia yang dalam bentuk naskah pidato maupun dalam bentuk rilis press release. Nah, di dalam menulis naskah pidato ada beberapa corak yang digunakan dengan tujuan untuk mempermudah penyampaian pesan-pesan yang penting dalam sebuah pidato. Di antaranya itu adalah membuat piramid penulisan naskah pidato. Piramid ini berisi tema-tema pokok yang ingin disampaikan. Dari contoh ini ada 4 tema pokok yang ditetapkan, bahwa temanya itu harus mengandung tujuan, harus jelas. Setelah jelas tujuannya apa dan dipahami, baru kemudian maknanya juga harus jelas. Maknanya harus jelas. Artinya, makna yang dimaksud adalah bahwa makna dari tujuan itu dipahami oleh si penyampai pesan dan logikanya bisa dinalar oleh audiens. Gitu. Ya, saya ulangi ya, bahwa tujuannya itu harus dipahami secara jelas dan benar oleh si penyampai pesan. Dalam hal ini si orang yang akan berpidato, kemudian logikanya bisa dinalar secara jelas juga oleh audiens. Jadi sering sekali begini, bukan sering lah ya, dalam kasus-kasus tertentu terjadi dalam pidato itu, ketika seorang itu kan adalah pejabat ya, karena dia wali kota atau presiden misalnya, dia membaca naskah pidato. Naskah pidato dibacanya. Nah, boleh jadi dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Makna apa yang dia baca itu tidak mengerti. Dia hanya membaca saja. Ya, dia hanya membaca saja. Dan boleh jadi audiens itu mengerti apa yang menjadi yang dibacanya, boleh jadi. Tapi boleh jadi tidak. Kenapa audiens bisa mengerti apa yang dibaca oleh orang yang berpidato meski dia tidak mengerti apa yang dibaca? Karena ada logika penulisan yang membuat orang bisa menalar makna dari apa yang disampaikan. Nah, tugas seorang penulis naskah pidato yang pertama adalah make sure atau memastikan bahwa makna ini dipahami oleh orang yang menyampaikan pidato dan penalarannya, logika penalarannya juga nyambung di dalam konten atau isi pidato atau sebuah naskah pidato yang disampaikan. Kemudian memiliki konten mendidik. Contoh lainnya bahwa di dalamnya itu harus ada konten atau isi yang memberikan pendidikan, baik berupa informasi atau data-data. Dan memiliki unsur perlibatan, engagement. Kenapa perlibatan ini perlu? Tidak lain karena ketika audiens merasa terlibat dengan tema atau topik yang sedang dipidatokan, maka orang akan pay attention, maka orang akan mengambil perhatian. Manakala orang merasa tidak terlibat, tidak ada kepentingan, tidak ada urusannya dengan tema yang dipidatokan, orang cenderung untuk mengabaikan. Ya. Oleh karenanya penting untuk melihat unsur pelibatan, engage. Oke, yang selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan dari 4 hal pokok tema ini, tentukan
Kemudian ditulis, saat menulis kembangkan dengan contoh yang spesifik. Tadi sudah disinggung pada hal-hal yang bersifat umum, kata-kata yang spesifik supaya tidak menimbulkan makna yang multitafsir, ganda. Oke. Kemudian ini ini dia 4 hal itu tadi. Tujuan, makna jelas makna, konten mendidik, dan unsur pelibatan. Ketika memiliki tujuan, pastikan tema pidato memiliki tujuan yang baik. Kemudian makna yang jelas itu bisa mengembangkan detail tema. Makna ini supaya jelas. Bagaimana supaya jelas, dikembangkanlah detail temanya. Kemudian bagaimana supaya memiliki konten, dikembangkanlah detail temanya. Kemudian bagaimana supaya memiliki unsur pelibatan, makalah detail temanya dalam naskah yang kita tulis. Ya, naskah yang kita tulis itu kembangkanlah detail temanya. Nah, oke, jadi kalau dalam secara teknis kita bisa berbentuk panduan. Baik, nah sekarang langkah-langkah. Apa yang mesti kita lakukan dalam langkah-langkah penulisan naskah pidato? Dalam penulisan langkah-langkah penulisan naskah pidato. Ada beberapa, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengumpulan bahan. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari buku, majalah, koran, maupun apa yang ada di sekitar. Jangan lupa data-data resmi. Data-data resmi ini termasuk inventarisir data seorang humas. Seorang humas itu harus memiliki bank data. Bank data tersendiri untuk sebagai referensi lengkap bagi sebuah naskah pidato yang ditulis. Ya, jadi pada intinya data-data itu bisa dari mana saja, informasi itu bisa dari mana saja, tapi yang penting informasi tersebut sudah teruji kesahihannya, ya, kebenarannya, bukan sesuatu yang hoax misalnya, atau informasi yang tidak bisa dipercaya. Orang public relation atau humas harus punya itu. Kemudian pembuatan kerangka. Setelah ada temanya tadi, sudah ada bahan, kita buat kerangkanya. Kerangka ini bisa berupa pointer-pointer. Misalnya, pointer itu ada beberapa. Ada 5, ada 3, misalnya. Atau ada 5. Nah, kita buat 1, sebutkan pointer. 2, kan. 3. Jadi, secara garis besar, apa yang dibahas di dalam pidato, naskah pidato yang akan ditulis adalah keseluruhan pointer-pointer yang kita buat. Keseluruhan pointer-pointer yang sudah dapat. Jadi tidak keluar dari pointer-pointer atau kerangka yang sudah kita tetapkan sejak awal dari tema yang ada dan data yang sudah. Ya. Oke. Setelah ada dapat tema tadi, kemudian mengumpulkan bahan, buat pointer. Nah, setelah dapat pointer, kemudian uraikan isi. Dari pointer-pointer, katakan ada 5 pointer. Pointer pertama, dari sini kita isi. Kita uraikan. Penguraian materi dari bahan-bahan yang sudah kita cari. Dari bahan-bahan ini kita uraikan sebuah pointer, kita kembangkan. Menjadi misalnya 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, tergantung juga pointer yang ingin disampaikan atau kerangka yang ingin disampaikan sebanyak. Pidato yang baik itu pidato yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu singkat. Ya. Jadi berapa panjang sebuah pointer atau kerangka itu dikembangkan tergantung kepada rencana atau panjangnya sebuah naskah pidato yang akan ditulis. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur isi. Mengurutkan rangkaian isi pidato dari awal hingga akhir bertujuan agar memudahkan dalam penyampaian. Nah, pointer-pointer tadi mestinya dibuat secara terstruktur. Terstruktur ini maksudnya tema pointer pertama apa yang perlu disampaikan.
Kemudian yang di nomor 2 apa? Nah, kalau kurang cocok, misalnya dari sudah yang kita buat, kita roker-roker ini. Ini yang 4 ini cocoknya nomor 2, yang 5 ini nomor 1, karena ini penting. Dan yang 1 turun ke 3 dan itu menyusun struktur isi, gitu ya. Jadi apa yang duluan disampaikan, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3 itu di dalam tahap ini, tahap struktur isi. Nah, kemudian terakhir ada tahap finishing, atau yang kedua dari tahap persiapan yang pertama tadi adalah tahap finishing. Setelah kita memiliki tema, kita kemudian mengumpulkan bahan, kemudian sudah memiliki pointer, dan sudah mengembangkan pointer itu menjadi sebuah tulisan atau naskah pidato, tahap selanjutnya adalah melakukan finishing dengan menyunting naskah. Menyunting naskah. Naskah yang sudah ditulis itu disunting, dibaca ulang. Ya, dibaca ulang, kemudian dilihat dari segi isi, konten, kemudian dari segi bahasa, serta penalarannya. Nah, ini tadi penalaran. Isinya sudah pas belum? Kalau belum, lengkapi, paskan. Apa yang kurang? Dilengkapi. Apa yang berlebih ya dipangkas. Kemudian dari segi bahasa, apakah sudah sesuai dengan standar bahasa Indonesia, yaitu Ijen Bahasa Inggris? Kalau belum, sesuaikan. Kemudian penalarannya ini termasuk struktur isi itu juga tadi. Tahapan-tahapan penyampaian. Nah, penalaran ini adalah biasanya ketika sebuah kesimpulan yang disampaikan dalam statement dalam naskah pidato itu disertai dengan berbagai alasan untuk penalaran orang. Tidak sekonyong-konyong tiba-tiba gitu ya kalau kata sekarang. Jangan terjadi jumping conclusion, kesimpulan yang lompat, tiba-tiba muncul sebuah kesimpulan tanpa alasan. Ada dicek di situ, di penyuntingan naskah. Kemudian penyempurnaan isi. Setelah disunting tadi, dibaca lagi, disempurnakan. Pengecekan teks secara keseluruhan yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan penulisan baik dari bahasa maupun penulisan serta pengertian kata-kata yang kurang tepat. Nah, ini yang terakhir ini berkaitan dengan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Andai kata sebuah pilihan kata itu tidak tepat, maka bisa dimaknai secara berbeda dari apa yang kita harapkan selaku seorang rancang pesan. Ya. Di sini diperiksa lagi, diulang, pas atau belum, kalau belum diganti dengan diksi yang lebih sesuai. Nah, setidaknya dari 2 kali ini kan ada 2 kali baca ya, penyuntingan naskah dibaca, kemudian diperbaiki, kemudian penyempurnaan isi dibaca lagi, diperbaiki lagi, baru kemudian dibaca sekali lagi untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan-kesalahan atau memastikan kesempurnaan dari apa yang sudah ditulis. Nah, dengan mekanisme finishing seperti ini, mekanisme tahapan finishing seperti ini akan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Apakah setelah melalui proses ini tidak mungkin salah lagi? Boleh jadi tetap ada salah. Ya, tapi jumlahnya lebih minim ketimbang tidak dilakukan proses seperti ini. Ya. Nah, karenanya dalam naskah penulisan harus dilakukan, penulisan pidato maksud saya, harus dilakukan proses. Oke, baik. Nah, jadi untuk memahami lebih gampang, saya membuat model jalan penulisan naskah pidato untuk sebagai alur yang digunakan jika kita ingin menulis sebuah naskah pidato. Yang pertama, tetapkan dulu tema. Nah, sebagai seorang humas, tema ini biasanya adalah serupa dengan penugasan. Seorang penulis naskah pidato itu biasa ditugaskan. Kamu tulis pidato yang tentang ini. Apa? COVID-19 misalnya, tema COVID-19 dan larangan mudik, itu tema umum. Jadi pada intinya
tema ini mesti diperdalam lagi dengan apakah Allahu Akbar. tentang apakah sikap kita, bagaimanakah sikap kita tentang larangan mudik yang berkaitan dengan COVID-19? Apakah kita harus beri dukungan atau kita harus memiliki sikap yang berseberangan? Nah, itu sudah menjadi, dalam tema ini kita melihat batasan. Seorang humas kemudian bekerja berdasarkan batasan tema dan bagaimana kita mau. Cara kita mendukung himbauan pemerintah untuk melarang mudik, ya, melarang mudik. Maka kemudian dia akan terrefleksikan di dalam isi atau keseluruhan dari naskah pidato yang dibuat. Nah, jadi jelas misalnya, contoh dia COVID-19 dan larangan mudik. Judul ini sebagai panduan sebetulnya, karena di dalam penulisan naskah berbeda dia dengan berita atau rilis. Judul ini hanya berfungsi sebagai panduan atau pedoman. Karena di judul kalau tadi itu semacam tagline-nya ya, tidak tercantum di dalam judul, tapi judul yang lebih merefleksikan pada hal-hal yang bersifat seremonial dan resmi. Misalnya pidato, kita menulis untuk seorang wali kota, misalnya seorang humas wali kota, misalnya pidato wali kota di dalam peresmian cara apa misalnya city walk, ya, tempat kuliner the kitchen of Asia, the kitchen of Asian bukan Asia ya, ASEAN misalnya contohnya ya. Pidato pada tanggal sekian di mana, itu judulnya ya. Judul itu sekali lagi bersifat seremonial dan bersifat resmi, seremonial dan resmi, officially, official atau secara resmi. Nah, kemudian background di dalam menulis naskah pidato, mulailah dengan background untuk menjelaskan secara singkat, ya, menuliskan secara singkat. Nah, ini kadang-kadang tertukar ini di dalam penulisan berita dan penulisan naskah pidato. Kalau dalam menulis berita tidak diperlukan background di dalam awal-awal penulisan atau teras berita, itu tidak perlu. Berita itu adalah straight to the point, langsung aja kepada inti masalah. Tapi kalau naskah pidato, mulailah dengan background. Apa yang akan kita tulis? Ya, apa yang akan kita tulis? Jangan mendadak langsung kepada inti persoalan. Kalau mendadak pada inti persoalan itu berita namanya, bukan naskah pidato. Nah, kemudian narasi pembuka. Background narasi pembuka. Ya, untuk memberikan tanggapan, respon terhadap background yang disampaikan. Jadi ada background, kemudian ada narasi untuk memberikan tanggapan terhadap background. Baru kemudian berisi atau diisi dengan konten atau statement. Konten atau statement. Apa isinya konten dan statement ini? Tidak lain dari pointer-pointer yang dikembangkan di dalam langkah-langkah penulisan naskah pidato tadi. Pointer-pointer yang dikembangkan di dalam menulis naskah pidato yang kembangkan. Ya, tadi sudah kita bahas tentang langkah-langkah dalam menulis pidato, dan salah satunya mengembangkan pointer atau mengembangkan kerangka, mengembangkan kerangka penulisan yang akan disampaikan.
Nah, ini yang merupakan isi dari sebuah naskah pidato. Dia berisi konten dan statement. Data-data, konten ini berisi statement, data-data, informasi, himbauan, ajakan, larangan, ancaman, dan sebagainya ada di sini. Inti dari sebuah naskah pidato itu di sini. Ya. Jadi dia sebetulnya tidak terlalu banyak, tidak boleh terlalu banyak kerangkanya, karena justru akan menimbulkan apa namanya, menimbulkan infokus atau ketidakfokusan orang dalam menangkap. Kecuali untuk pidato-pidato tertentu, misalnya pidato akhir tahun presiden, tanggung jawaban LKPJ. Itu memang dari Sabang sampai Merauke dimuat di situ semuanya sebagai LPJ lah bertanggung jawab. Semua hal dibahas. Banyak sekali pointernya itu di situ. Tetapi dalam pidato-pidato yang bersifat umum, seremonial yang umum, itu biasanya tidak terlalu banyak naskah atau kerangka yang dikembangkan di dalam isi pidato atau konten pidato. Mungkin paling banyak ada 3 kerangka. Ada 3 kerangka itu dikembangkan, kemudian intinya 3 hal itu yang ingin disampaikan, dan penjelasannya itu ada pada kalimat yang ditulis dalam sebuah naskah pidato. Begitu. 3 poin-poin pentingnya kemudian dikembangkan. Nah, setelah kita menulis konten ini, membership statement, baru kemudian kita memberikan resume setelah statement ini. Resume ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah emphasis atau memberikan penekanan dari apa yang baru saja disampaikan. Itu penting sekali untuk memberikan note atau underline kepada audiens, atau memberikan penekanan kepada audiens tentang hal penting apa yang disampaikan dalam pidato tersebut. Ya, untuk memberikan penekanan tersebut atas apa yang sudah disampaikan. Misalnya dalam konten ini ada sepanjang 2 atau 3 halaman. Ya. 2 halaman lah katakan, ini dibaca. Nah, kemudian di resume ini itu disinggung sedikit tentang tadi 2-3 halaman berisi 3 kerangka. Ya. Nah, di resume ini tekankan lagi 3 kerangka tersebut secara ringkas dalam satu paragraf. Baru setelah itu disampaikan closing. Closing ini bersifat seremonial dalam naskah pidato. Misalnya ucapan salam, harapan-harapan, semoga baik-baik saja di dalam penyampaian. Nah, di dalam opening ini tadi sebetulnya termasuk di background ya. Opening itu ada di background, ini termasuk misalnya mengucapkan salam, ya, salam itu bersifat seremonial, sama halnya seperti closing ini, ya, hal-hal yang bersifat seremonial di dalam penulisan naskah pidato. Dia dalam rangkaian judul dan background ini ada opening, kemudian closing, yang juga bersifat seremonial ya, kedua-duanya bersifat seremonial. Dan inti di dalam sebuah naskah pidato itu ada pada konten tersebut. Nah, sering kita perhatikan ada orang atau pejabat yang berpidato, dia tidak membaca naskah pidato, tetapi dia berimprovisasi di dalam penyampaian. Nah, improvisasi itu sering dilakukan di background ini, di background dan di resume, menggunakan bahasanya sendiri. Ya, tapi pada inti sering sekali ketika itu hal-hal yang penting yang tidak dapat dilewatkan.
untuk momen-momen tertentu konten ini tidak dapat dilewatkan karena merupakan hal penting yang perlu disampaikan. Oke, baik. Saya kira itu ya penjelasan singkat tentang ini penulisan naskah pidato. Silakan, ada yang kurang jelas ditanyakan. Kita akan melanjutkan sesi Zoom kita ini di Google Classroom ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kalau tidak, kita akan lanjut ke Google Classroom dengan tugas kelompok seperti biasa, merangkum apa yang baru saja kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya harapkan tugas kelompok itu dikerjakan ya, karena seperti di awal saya katakan, tugas kelompok itu fungsinya adalah untuk memberikan tambahan nilai bagi mahasiswa yang tidak memiliki nilai mencukupi dalam UTS dan UAS. Nah, kalau Anda mengerjakan tugas, maka saya memiliki alasan untuk memberikan